Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1 tentang organ gerak hewan. Pada pembelajaran pertama kali ini, kita akan belajar mengenai gerak. Apakah kalian sudah tahu yang dimaksud dengan bergerak? Bergerak yaitu berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Contoh bergerak antara lain 1. Berjalan 2. Berlari 3. Melompat 4. Berenang 5. Merayap dan yang keenam terbang. Mengapa makhluk hidup bergerak? Makhluk hidup bergerak untuk mencari makan atau mangsa, untuk menghindari predator atau pemangsa, untuk mencari lingkungan yang sesuai, dan pada manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, mencuci, maupun memasak makanan. Sudahkah kalian tahu bahwa tumbuhan Venus dapat bergerak? Ya, tumbuhan Venus dapat menggerakkan bagian tubuhnya yang merupakan modifikasi dari daun untuk menangkap mangsa. Lalu, dengan apa makhluk hidup dapat bergerak? Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara menggunakan organ tubuhnya seperti tangan dan kaki, sayap, sirip, otot perut, maupun tentakel. Selanjutnya, tahukah kalian bagaimana hewan dan manusia dapat bergerak? Hewan dan manusia dapat bergerak dengan menggunakan alat gerak. Alat gerak tersebut terdiri dari otot dan tulang. Sudahkah kalian tahu bahwa daging yang kita kenal sehari-hari itu merupakan otot, adapun duri merupakan tulang. Selanjutnya berikut ini perbedaan antara otot dengan tulang. Otot disebut sebagai alat gerak aktif karena mampu bergerak sendiri, yaitu dengan cara kontraksi, di mana otot memendek dan menebal. Yang kedua, relaksasi, yaitu otot memanjang dan mengendur. Kontraksi dan relaksasi otot tersebut menyebabkan tulang dapat bergerak. Adapun tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Lebih lanjut, kita membahas tentang otot. Pada hewan dan manusia, otot dibedakan menjadi 3 macam, yaitu otot lurik. Letaknya menekat pada tulang. Disebut juga dengan otot rangka. Yang kedua, otot polos. Otot polos menyusun organ dalam tubuh seperti lambung, usus, dan paru-paru. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Hanya menyusun organ jantung saja. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan tulang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, tulang rawan, memiliki sifat lentur atau elastis dan tidak keras. Tulang rawan terdapat pada daun telinga, ujung tulang, dan hidung. Yang kedua, tulang keras. Sifatnya keras, kuat, dan kaku karena tersusun atas zat kalsium. Tulang keras disebut juga dengan tulang sejati. Susunan tulang-tulang
membentuk satu kesatuan utuh yang disebut rangka. Adapun hubungan tulang dengan tulang disebut dengan persendian. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide atau gagasan yang menjadi dasar atau pokok pengembangan sebuah paragraf. Lalu, apa fungsinya? Fungsinya yaitu untuk dijadikan dasar pengembangan suatu paragraf. Kemudian bagaimana caranya untuk menentukan ide pokok tersebut? Yang pertama, kalian harus membaca kalimat dalam paragraf tersebut secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan kalimat utama tersebut. Kalimat utama itulah yang disebut ide pokok atau pikiran utama. Perlu kalian ketahui, kalimat utama terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, maupun di akhir paragraf. Sekarang kalian bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari paragraf yang telah kalian baca tadi, kalian bisa menentukan kalimat utamanya. Nah, betul. Kalian dapat menentukan kalimat utama pada paragraf tersebut di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari kalimat utama tersebut bisa dijadikan ide pokok atau gagasan pokok dari paragraf tersebut. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.